Assalamualaikum sahabat misteri unik. Di video kali ini kita akan bahas singkat tentang misteri munculnya Yajuj dan Majuj. Sebagai muslim, kita tentu mengetahui pandangan Islam mengenai Yajuj dan Majuj dari perspektif Al-Quran. Namun, ada sejumlah pihak yang belum menemukan penjelasan logis mengenai tembok besar yang membatasi Yajuj dan Majuj dalam konteks dunia saat ini. Menjadi pertanyaan, apa pandangan logis para sarjana muslim mengenai persoalan Yajuj dan Majuj ini? Di mana letak tembok tersebut? Bangsa mana yang merupakan Yajuj dan Majuj? Apakah semua ini di luar pemahaman kita? Yuk kita simak penjelasannya. Merujuk kepada Al-Quran, hanya ada sedikit pembahasan tentang ini. Detail tentang Yajuj dan Majuj lebih banyak dalam hadis. Sejumlah pertanyaan, seperti terlihat pada awal tulisan ini, sebenarnya banyak berkaitan dengan detail yang disebutkan dalam hadis. Tak jarang deskripsi yang hadir bersifat mitos. Menurut para ulama, Yajuj dan Majuj memiliki arti mengering dan mengeras secara natural, dan ketika mereka datang, dengan sangat cepat serta tergesa-gesa, membuat keadaan goncang kemudian tidak ada orang yang sanggup menghadapi mereka, maka harus lari dari mereka. Sifat mereka dikatakan sangat keras, kasar, biadab, sombong, gigih, senang berperang, merampok, membunuh, merusak, dan mereka tidak menyukai umat atau bangsa selain mereka sendiri. Kesombongan mereka digambarkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad. Ketika mereka telah berhasil membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan, kemudian mereka beranggapan bahwa mereka telah berhasil membunuh penduduk langit yaitu para malaikat, karena anak panah dan tombak mereka kembali dengan berlumuran darah. Sebagai contoh, kita memiliki deskripsi tentang apa dan siapa yang disebut Yajuj dan Majuj. Menurut satu riwayat, telinga mereka begitu besar. Ketika hendak tidur, mereka tidur dengan satu telinga sebagai bantal dan menggunakan telinga yang lain untuk menutupi diri layaknya selimut. Orang menjadi bertanya-tanya, apakah mereka ini benar-benar manusia? Dalam tradisi Syiah, ada pemahaman bahwa mereka bukan dari Bani Adam. Mereka adalah spesies yang berbeda. Jadi siapa mereka sebenarnya? Jawaban atas pertanyaan ini menimbulkan banyak spekulasi. Hadis menggambarkan mereka sebagai kelompok dengan jumlah yang sangat besar. Dikisahkan ketika pasukan Yajuj dan Majuj ini bersiap menyerang, bagian depan pasukannya di Suriah dan ujung pasukan paling belakang berada di Khurasan, sebuah gambaran jarak yang sangat jauh. Ketika Yajuj dan Majuj ini mendekati sebuah danau, mereka akan minum dari air danau tersebut. Sehingga pada saat pasukan terakhir sampai di danau, danau itu sudah mengering. Semua air telah habis diminum oleh pasukan Yajuj dan Majuj ini. Tetapi jika kita merujuk kepada penjelasan Al-Quran, kita menemukan firman Allah, yang artinya, hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Apa yang terbuka? Yakni Yajuj dan Majuj yang akan dibebaskan, tetapi dibebaskan dari mana tidak secara tepat dinyatakan. Dalam surah lain disebutkan, yang artinya, hai Dzulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Quran Surah Al-Kahfi ayat 94.
Dzulkarnain membangun sebuah tembok untuk menahan mereka. Namun, detail tentang tembok tersebut sangat sedikit dalam Al-Quran tersebut. Dalam hadis disebutkan bahwa mereka terus-menerus mencoba untuk melubangi tembok tersebut, tetapi mereka menyerah di penghujung hari sebelum menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian secara ajaib dalam semalam, tembok tersebut menutup diri kembali dengan izin Allah. Ya, yang dapat kita ketahui dari Al-Quran hanyalah bahwa ada sekelompok orang yang disebut Yajuj dan Majuj. Kemudian, Dzulkarnain membangun sebuah tembok untuk menahan serangan mereka atas orang-orang lain. Tetapi berapa banyak orang itu? Dan berapa banyak yang selamat? Di mana mereka berada? Dan di mana tembok itu? Al-Quran tidak menjelaskannya. Kita banyak menemukannya di berbagai hadis. Beberapa ekspedisi telah diluncurkan untuk menelusuri keberadaan tembok Dzulkarnain ini. Di antara temuan yang dirasa paling kuat, lokasi tembok Dzulkarnain diklaim berada di kawasan utara Georgia dan sebelah selatan Rusia. Tepatnya, berada di pegunungan Kaukasus yang ada di bagian tengah Greater Caucasus Mountains. Para ilmuwan mendefinisikan, persisnya posisi tembok Dzulkarnain ini berada di kaki Gunung Kazbek. Kawasan itu dikenali sebagai Lorong Darial atau Darial Pass yang ketinggiannya mencapai 3.950 kaki atau 1.204 meter dari permukaan laut. Kedudukannya ini dekat dengan Sungai Terek. Untuk menuju ke lorong tersebut, ada satu jalan yang mengarah ke sana. Lorong ini dibuat oleh tentara Georgia dan dipugar kembali oleh Rusia tahun 1850-an. Sejak dahulu, Lorong Darial dikenal untuk tujuan menjelajah. Lorong ini juga dikenal dengan sebutan Gerbang Alan atau Gerbang Kaukasia. Ada juga yang menyebutnya dengan Gerbang Iberia. Menurut sejarawan Muslim Abul Kalam Azad, ada satu timbunan besar berupa tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga di Bukit Kaukas atau Pegunungan Kaukasus. Bendungan berupa dinding ini ada di kawasan yang cukup sempit antara dua bukit Darial atau Darial. Keadaan bukit itu curam dan membentang memanjang dari Laut Hitam hingga Laut Kaswain. Dinding yang menghubungkan dua bukit tersebut juga menghubungkan antara dua laut. Panjangnya 1.200 km. Bukit Darial secara umum masih tidak terusik oleh tangan manusia. Abul Kalam menyebutkan, kondisinya masih teguh serta mempunyai bentuk berlapis-lapis. Menurut Abul Kalam, model pembangunan dinding ini mirip seperti dengan apa yang dikisahkan Al-Quran. Dalam surah Al-Kahfi ayat 96 diceritakan, "Berilah aku potongan-potongan besi." Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, Dzulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi seperti api, dia berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya." Abul Kalam mengatakan, pada tembok Darial itu didapati ada suatu timbunan tinggi yang terbuat dari perpaduan besi dan campuran tembaga. Penduduk setempat percaya, timbunan besi bercampur tembaga tersebut untuk menyumbat satu lubang yang ada di sana. Mereka takut untuk mengusiknya karena dari hikayat turun-temurun, mereka mendapati kisah tentang keberadaan Yajuj dan Majuj. Di samping pendapat ini, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa dinding yang dibangun Raja Dzulkarnain, yaitu tembok besar Cina,
Tembok yang membentang sepanjang 21.196 km di negeri Cina ini disebut sebagai hasil karya Raja Dzulkarnain untuk membentengi bangsa Cina dari serangan bangsa Mongol dari utara. Namun, teori itu belum cocok seperti apa yang digambarkan Al-Quran. Dari segi pembangunan, dinding yang dibangun Raja Dzulkarnain terbuat dari paduan besi dan tembaga. Sedangkan, tembok Cina terbuat dari batu. Dalam sejarah juga disebutkan, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari dinasti Han, dinasti Ming, dan seterusnya. Pendapat lain yang juga lebih mendekati tentang keberadaan tembok Dzulkarnain, yaitu pendapat ilmuwan Muslim Abdullah Yusuf Ali. Ia menyebutkan, letak tembok Dzulkarnain berada di distrik Hisar, Uzbekistan, tepatnya 240 km di sebelah tenggara kota Bukhara. Posisinya ada di jalur utama antara Turkestan ke India. Tempat itu dikenal dengan nama Buzgolhana atau Babul Hadid yang artinya pintu besi. Seorang pengembara asal Cina, Hiao Wenxiang, pada abad ke-7 pernah melewati dinding ini. Dalam memoarnya ia menceritakan, terdapat pintu berlapis besi di tempat itu. Hal yang sama juga didukung oleh Khalifah Bani Abbasiyah, Al-Qatsik yang mengutus satu tim ekspedisi menyelidiki tempat ini. Mereka mendapati sebuah gerbang yang terdapat di dua gunung selebar 137 meter dengan kolom besar di kiri dan kanannya. Dinding ini, menurut penuturan mereka, terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga. Disinilah bergantung daun pintu raksasa yang menjadi penutup dari gerbang itu. Namun, kebenaran dari kisah tersebut masih terus diselidiki. Beberapa hikmah dan pelajaran dari kisah Yajuj dan Majuj yang mungkin bisa kita petik bersama, yaitu 1. Memperingatkan manusia agar berusaha senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, selalu berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. 2. Menambah keimanan bagi manusia bahwa hari kiamat pasti ada. 3. Mengingatkan kepada manusia bahwa Yajuj dan Majuj kemunculannya sudah dimulai sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Membuat manusia semakin berhati-hati dan mawas diri. Semoga kisah Yajuj dan Majuj yang admin rangkum dari beberapa sumber referensi ini dapat bermanfaat ya sahabat, dan tentunya sekaligus menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah sedikit ringkasannya. Yuk bantu dukung channel ini agar terus dapat berkembang dan terus update video terbarunya dengan cara subscribe, komen, like dan share konten-konten misteri unik ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya sahabat.